Pertanyaan sudah mulai masuk ke redaksi catatan demokrasi, saya akan membacakan terlebih dahulu. Ini ada dari @uning, ini sebenarnya pernyataan bukan pertanyaan. Bagi umat muslim sekalipun, toa masjid di dekat kampung di Jakarta luar biasa keras bisingnya dan mengganggu. Ini yang dialami oleh Wening ya, tapi nggak berani negur, takut dibully. Setahu saya bahkan di Mekah atau Madinah yang mayoritas Islam, suara azan sangat santun, lembut, sama sekali nggak bising. Ini pernyataan dari netizen yang sudah bergabung bersama kami. Kami tunggu terus pertanyaannya ya Maria ya. Iya, sudah mulai beberapa masuk, namun pertanyaannya Pak Lukman, ini kan sudah menjadi tradisi tadi disebut. Sudah dari tahun bahala lah begitu, sudah tradisi, kemudian juga hanya berlangsung setahun sekali, 1 bulan. Ada juga yang masuk. Hal serupa juga, itulah kelebihan Indonesia katanya. Mayoritas juga harus dihargai, kan 80% kita ini muslim. Wajar saja adat seperti hal tersebut dipertahankan. Toh cuma 1 bulan ini, bukan berarti kita tidak menghargai yang non-muslim. Disitulah seharusnya letak toleransi. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita perlu kembali memahami, menurut hemat saya, memahami esensi dari apa yang selama ini disampaikan oleh para pengurus pengelola masjid atau musola atau langgar, surau dan lain sebagainya yang terkait dengan penggunaan pengeras suara. Ya. Ini kan yang menjadi masalah adalah penggunaan pengeras suara. Jadi tidak hanya azan, tidak hanya membangunkan sahur, tapi juga macam-macam itu. Jadi masjid atau musola atau langgar biasanya memiliki pengeras suara. Nah, kembali kepada apa esensi dari aktivitas kegiatan yang menggunakan pengeras suara itu untuk apa? Kita tahu semuanya itu apakah azan, membangunkan sahur, atau pengajian majelis taklim biasanya di masjid, atau membaca zikir kadang-kadang juga pakai pengeras suara, membaca doa dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ajakan keagamaan, dakwah agama. Ini, dakwah itu mengajak. Mengajak itu ya tentu persuasif, tidak memaksa apalagi dengan cara-cara kekerasan, dengan suara tinggi. Kan nggak ada orang mengajak dengan membentak, dengan menghardik atau dengan suara tinggi, nyaring, melengking, tapi harus persuasif dengan. Ini yang menurut hemat saya perlu didudukkan terlebih dahulu. Untuk apa semua orang yang menggunakan pengeras suara di rumah ibadah itu mempunyai tujuan. Kalau tujuannya mengajak, ya gunakan pengeras suara sebaik mungkin. Itulah kenapa lalu kemudian tahun 78, ini beberapa puluh tahun yang lalu, kearifan para pendahulu kita, khususnya yang ada di Kementerian Agama saat itu, kemudian mengeluarkan tuntunan. Kata-katanya itu tuntunan penggunaan pengeras suara. Jadi ini karena agama itu, watak atau karakter agama itu dibawakan dengan pendekatan persuasif. Maka kata-katanya tuntunan, bukan aturan, bukan regulasi, apalagi pendekatannya pemberian sanksi, itu bukan watak agama. Jadi memang hal ini tidak ada sanksinya jika kemudian dilanggar oleh sebagian masjid maupun musola? Agama itu wataknya itu tidak memberikan sanksi. Sanksi itu biarlah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sesama anak manusia itu dalam posisi saling merangkul, mengayomi untuk ke jalan yang benar. Biarlah sanksi itu, kalaulah sanksi itu diperlukan antar manusia, itu biarlah aparat penegak hukum. Jadi dalam kegiatan, apalagi dalam negara yang demokratis, kita sudah bersepakat bahwa hanya aparat penegak hukum sajalah yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Berarti sifatnya delik aduan begitu, jika ada yang merasa mengganggu, diadukan saja. Oleh karenanya saya ingin menekankan agama itu bukan pendekatan hukum, lalu kemudian
korsif atau lalu kemudian menindak dan sebagainya. Agama itu mengayomi, Tapi merangkul. posisinya Pak Lukman, Pak Menteri, kalau seandainya ini memang persuasif, namun di lapangan masih ada yang tidak mengikuti imbauan tersebut. Oleh karenanya tuntunan itu mari difahami oleh kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak itu? Pertama adalah para pengelola masjid itu sendiri, DKM, takmir masjid dan lain sebagainya, satu pihak. Yang kedua adalah masyarakat yang tinggal menghuni atau diam di sekitar masjid, warga masyarakat. Dua-duanya harus memiliki empati, harus memiliki tenggang rasa yang tinggi. Pertama, warga masyarakat yang tinggal di sekitar masjid harus punya pemahaman, kesadaran yang tinggi bahwa para pengurus masjid itu punya tanggung jawab moral untuk memberitahu masyarakat sekitar kapan tibanya waktu masuk sholat. Itu perlu. Apalagi dalam konteks Ramadan ini ada sahur, sesuatu yang tadi sakral. Ini budaya sebenarnya di negara lain nggak ada kita temukan masjid bangunin sahur warganya, itu nggak ada. Ini khas Indonesia. Nah ini kan, tapi ini kan budaya baik. Oleh karenanya warga sekitar itu harus memahami. Ini empati dan tenggang rasa yang diperlukan. Tapi di sisi lain pengurus masjid juga harus punya empati dan tenggang rasa yang tinggi bahwa di tengah-tengah pemukiman di mana masjid berada, itu warganya sangat beragam. Beragam agamanya, beragam kebangsaannya, beragam sukunya, beragam agama yang dianutnya, dan beragam jenis pekerjaan yang digeluti oleh warga. Kesadaran sehingga itu yang harusnya dibangun, Iya, Pak Menteri kan? mereka kan perlu istirahat, pengaturan waktu itu kan sangat beragam. Maka pengurus masjid juga harus punya kearifan dalam penggunaan pengeras suara itu. Itulah kalau kita baca tuntunan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan tahun 78, itu sangat detail sekali isinya. Bahkan untuk mengetuk-ngetuk mikrofon, itu dihindari. Masih kejadian Pak sekarang. Omongan-omongan tes, percobaan, Cek, 1, 2, 1, 2, 3 itu dihindari begitu. Sampai sebegitu detailnya. Pak Lukman, kemudian Gitu. bagaimana jika tadi sempat disebutkan juga oleh Pak JK, oleh Bang Mardhani bahwa saat ini di lapangan kebanyakan yang dijumpai hal itu dilakukan oleh anak-anak, remaja. Bagaimana seharusnya kemudian kita, menurut saya itu tanggung jawab pengelola masjid. DKM, takmir masjid harus betul-betul bertanggung jawab penggunaan pengeras suara. Karena tadi itu disampaikan, pengeras suara ini sudah masuk ke ranah ruang publik. Ruang publik itu milik bersama, maka harus bertanggung jawab. Apalagi masjid itu membawakan misi agama yang tadi dakwah itu, yang harus simpatik, bukan mengundang antipati justru begitu. Maka nggak boleh menurut saya dilarang anak-anak memegang mic. Tidak boleh. Tapi bukankah itu memperkenalkan mereka sejak dini dengan cara belajarnya tidak di situ. Belajarnya nanti pada tahapan, karena tadi itu mic ini langsung mengumandangkan suara ke ruang publik. Jadi artinya selama ini yang terjadi di masyarakat oleh orang yang tidak punya wawasan, pengetahuan, pengalaman bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan sesuatu di ruang publik, itu harus orang-orang yang memang sangat bertanggung jawab. Baik, gitu Pak, menurut saya. Pak Luman, Bapak-Bapak, ini pertanyaan sudah mulai banyak masuk ke catatan demokrasi. Bacakan lagi, Andro. Ini Bang Ali Mukhtar, Bang Nara juga bisa komentar ini. Bang Nara, ini ada @abml, ini pertanyaannya, baru di rezim ini dipermasalahkan, sudah puluhan tahun nggak ada masalah apa-apa. Tanggapannya seperti apa Bang Nara? Baik, jadi begini sebenarnya. Kalau tadi 3 narasumber semuanya saya kira sepakat. Cara membangunkan orang itu yang perlu direvisi. Kalau tawanya nggak ada masalah, caranya. Coba kalau saya balik gimana? Cara mengkritik juga harus tahu diri. Coba, dulu pas Pak Lukman Saifuddin jadi menteri, saya masih ingat betul. Itu ada namanya Bu Mailina di Medan, Tanjung Balai. Yang sempat kemudian. Itu divonis 8 bulan kalau tidak salah Pak Lukman ya. Itu gara-gara apa coba? Azan. Memprotes suara toa, sebenarnya bukan azan menurut saya. Suara toanya itu mengganggu dia. Saya juga ingin ngomong cara mengkritik pun, cara menyampaikan ingin merevisi pun harus tahu diri. Ini kan Mbak Saskia kalau nggak di melalui media sosial sebenarnya bagus. Datangi DKM-nya baik-baik, kalau kenal baik dengan DKM-nya, kalau sering ke masjid itu, kalau kenal akrab dengan DKM-nya, datang baik-baik. Pak, ini membangunkan
sahur nggak dengan cara seperti itu bagus. Lah sekarang karena caranya kurang beradab, mohon maaf sekali. Melalui media massa, melalui media online, itu masuk ruang publik lagi seperti beliau katakan. Karena masalahnya begini Bang, banyak juga yang kemudian, ini masih pro dan kontra, sebagian orang yang kemudian pro dengan pernyataan Mbak Saskia mengiyakan karena selama ini kemudian mereka mengalami hal yang sama. Karena sudah ditegur, sudah kemudian lapor RT segala macam, tapi tetap gak ada berubahnya gitu. Saya kurang perubahan. yakin, tadi Pak JK betul sebenarnya, kalau caranya ya, misalkan nanti tanya, kalau lapor DKM bagaimana? Oh kami tidak lanjuti. Sekarang tuntunan yang ada di instruksi ini sebenarnya tidak ada lapor kemana misalkan terjadi seperti itu, nggak ada di instruksi ini. Tidak ada sanksi. Meskipun ini sangat detail, tadi ketuk-ketuk, tes 1, 2, 3 diatur. Tapi kalau misalkan tanpa sanksi kan, kalau menemui kasusnya, lalu lapor kemana, nggak ada di instruksi ini. Itu yang sebenarnya perlu ditulis, supaya umatnya juga tahu. Ya umat tahu jadinya kan, kalau misalkan, tapi yang penting sebenarnya kuncinya, warga itu harus kenal dengan masjid. Kalau dia akrab dengan masjid, nggak pernah ke masjid, mungkin ada rasa kagetan di sini. Lu kalau begitu, anak kecil itu biasa. Betul kata dia tadi, anak kecil itu harus dikenalkan dengan masjid. Mulai kapan? Sebenarnya ya mulai kecil. Bukan tempat belajar kata Pak Lukman kok. Enggak, maksudnya gini loh, saya sejak kecil diajak bapak saya untuk diajak ya, meskipun nggak sholat ya, ditaruh di di depan masjid, supaya berbau-bau mencium masjid. Pak Lukman, kita ingin tanggapan itu. Pak Lukman, ini supaya clear didengarkan oleh masyarakat juga ini, perbedaan sudut pandang ini. Kenakalan biasa anak kecil. Iya, begini. Kalau mau mendidik anak-anak, tempat dan tahapannya tidak pada saat dia memegang pengeras suara yang mengisi ruang publik. Pengeras suara sama dengan imam, menjadi imam masjid. Kan nggak boleh anak-anak. Hanya orang-orang tertentu. Untuk menjadi muazin, itu hanya orang-orang tertentu yang memang suaranya baik, makoret, cara melafadzkan bahasa Arab, azan itu juga bagus, qori yang membaca, semuanya punya kualifikasi. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh tadi itu, cara membangunkan sahur itu kan sangat kita sayangkan. Jadi poinnya begitu. Jadi menurut saya para pengelola masjid harus bertanggung jawab terhadap penggunaan pengeras suara. Setuju, Ya, saya setuju. ya, Cuma persoalan ini memang kasuistik sebenarnya. Kejadian ini hanya 1-2 masjid, tapi Banyak, karena Bang. betul, maksudnya gini, di antara 276 juta muslim ya, katakanlah seperti itu 80% muslim di Indonesia. Saya kira hanya 0,000 yang mengalami seperti ini. Ini kan cacing jadi naga. Karena kejadiannya di Ramadan, kemudian yang meletupkan ini adalah Saskia. Lalu orang di netizen itu, ya Saskia itu, mohon maaf sekali, ini netizen itu sangat sensitif. Siapa yang ngomong, kalau Saskia yang ngomong dibully. Tapi yang ngomong Ustadz Mardhani, nggak ada yang bully. Karena masalah politik jadinya. Nah pertanyaannya tadi Bang belum dijawab, kenapa baru rezim ini kemudian HI dibahas padahal udah dari dulu? Sebenarnya bukan rezim ini, sebenarnya sejak dulu juga sudah ada. Cuman ini karena masa akhir-akhir ini pada kagetan misalkan nih. Saya juga sendiri kaget akhir ini. Kemarin Pak Jenderal di Papua meninggal Pak Kabinda. Ini jadi saya kaget. Begitu Pak Kabinda meninggal saya pikir ini Densus langsung lari mana? Ke Papua. Lah kok sore tadi beritanya malah ke Petamburan. Ini saya kaget juga gitu. Ini juga sama. Toa ini. Kita tidak keluar dari tema ya. Bukan, ini mencontohkan. Toa ini kan karena kritiknya di Ramadan. Jadinya meletup. Cacing jadi naga. Oke, jadi gede jadinya. Sebenarnya kecil masalahnya Bang itu. Bang Mardhani, harus tepat caranya Bang Mardhani. Bapak, kalau saya tetap kepada prinsip bahwa ruang publik harus mengikut ketertiban umum. Ya. Dan saya setuju Pak Menteri, cukup tuntunan. Di KUHP sudah ada kok. Kalau kita mengganggu ketertiban umum, ada pasalnya, ada ayatnya. Tentu pendekatan yang pertama, Pak Kapolri sekarang kan restoratif, laporkan saja, nanti dipanggil. Kadang-kadang perlu ada shock terapi. Punten. Ini kelihatan keras kok azan dilaporkan. Bukan masalah kerasnya. Tapi kita ingin mengajarkan cara berislam yang memang rahmatan lil alamin. Nampaknya kalau di lapangan untuk melaporkan suatu hal seperti ini, jadi tabu sekali Bang Mardhani. Iya, saya nyambung tadi kok baru di rezim ini. Boleh jadi bukan karena rezimnya, tetapi karena sekarang memang eranya sangat terbuka gitu. Siapapun nanti misal Pak Jokowi kan nggak 3 periode ya, 2 periode aja kan gitu kan gitu. Itu ganti rezim tetap aja akan terus karena everybody is a journalist today baik, gitu loh. Baik. Gitu loh. Bang Abalin silakan. Makanya dari awal itu saya kan bilang perkembangan zaman itu mempengaruhi sebuah peradaban. Peradaban itulah yang membuat orang itu memiliki dua
dia punya knowledge, dan dia punya culture. Budaya itulah yang membentuk watak dan kepribadian orang beragama. Kenapa ini menjadi besar? Iya, karena semua orang bisa mengakses media massa. Dia punya gadget, dengan gampang dia bisa membuat semua orang internet, Instagram, dia punya telepon dan lain-lain. Kenapa begitu? Ya kemajuan zaman. Itulah sebabnya agama itu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak merubah esensi-esensi yang asasi dalam kehidupan orang beragama. Tapi Bang Nara mempertanyakan kenapa sedang ramai di rezim saat ini. Ya bukan persoalan rezim, persoalan kemajuan. Oke. Teknologi semua orang bisa miliki sekarang. Dari mana kita tahu? Iya, karena kita tahu dari Instagramnya. Sejak kapan kita tahu Instagram? Ya baru sekarang. Emang dari dulu-dulu orang tahu Instagram? Dari dulu orang tahu Twitter? Nggak ada, kawan. Baru sekarang ini. Itu sebabnya kita itu punya peradaban untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam itu agar memenuhi karakter tadi yang namanya rahmatan lil alamin. Itu satu. Yang kedua begini, soal cara itu kan tadi Pak Ketua Umum kan bilang Dewan Masjid, lebih sopan. Lebih sopan itu artinya apa? Supaya kau menghargai orang-orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu yang ada tinggal di sekitar situ. Itulah cara. Kalau cara Islam itu baik, tapi kalau dengan cara yang tidak bagus dan cara yang tidak elegan kepada orang lain, nanti tidak masuk yang tadi Guru Ustadz Mardhani Alisera tadi bilang, Al-Mukarram, itu abang sahabat saya tadi. Disitulah poinnya gitu loh. Baik, Bang, berarti Bang Ngabalin setuju ya, cara yang baik tadi juga harus diterapkan oleh masyarakat yang tidak setuju. Adab untuk menyampaikan kepada masjid itu bukan disampaikan melalui media sosial, tapi datangi DKM-nya. Setuju nggak kira-kira? Supaya nggak gaduh. Karena kalau dengan cara Saskia itu, mudorot gaduhnya lebih besar dari manfaatnya. Orang berteriak kayak tadi itu, ya, apa tadi siaran yang diputar sih. Kira-kira cara apa kita mau pasti ingatkan orang dengan begitu? Sahur, brum, kaget orang Bang. Kalau dia serangan jantung mati Pak, gara-gara orang berteriak itu. Enggak, saya harus bicara seperti begitu. Biarlah saya mewakili teman-teman yang tidak bisa berteriak. Biarlah saya mewakili itu. Dan saya akan menyampaikan kepada publik. Karena itulah kita di sini, kita orang-orang yang punya sekolah, orang-orang yang punya peradaban, ini bicara supaya orang bisa mengerti terhadap apa esensi makna yang harus diterima oleh orang lain. Oke, jadi seharusnya saat ini seperti apa agar hal ini tidak terjadi? Mungkin orang di luar sana yang ingin menyampaikan tapi kemudian tidak berkesempatan atau takut. Saya ini punya masjid. Dan menjadi pengurus masjid di tempat lain. Ayah saya membangun masjid. Dan saya bilang sama pengurus-pengurus masjid, karena di sebelahnya itu ada orang Cina, ada orang Tator tinggal. Saya bilang, abahku membangun ini masjid bukan untuk kau mengganggu orang lain. Sahur, subuh, bunyi loudspeakermu harus bisa yang menjembat, kira-kira sejauh orang Islam itu menangkap. Dan orang Islam kalau dia mengerti dia ahli ibadah, mau tidur jam berapapun dia akan tepat bangun pada waktu subuh. Baik, satu. Yang kedua mengenai sahur. Sahur ini. Antum tahu orang sahur itu tadi Ustadz Mardhani bilang, sahur itu diakhirkan Pak. Ya. Sampai imsak itu lampu kuning lah. Sampai orang azan baru stop, oke? Dia sudah ketuk beduk itu dari lorong ke lorong jam 1 dini hari Pak. Apa mau mampus orang kau bikin? Gitu loh Andro. Jadi kita juga harus jujur menilai Pak. Silakan gitu. Pak Lukman. Iya, begini, menurut saya ya, ini masjid, para pengurus masjid DKM, takmir masjid, dengan kasus seperti ini harus punya kemampuan untuk evaluasi diri. Jadi dalam konteks Indonesia, masjid itu sebagian besar ada dalam naungan ormas-ormas Islam. Satu, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, banyaklah ormas. Ada juga di bawah yayasan-yayasan. Atau bahkan keluarga tadi. Ya, keluarga itu juga ada yayasan ini, yayasan itu. Jadi artinya ada penanggung jawabnya sebenarnya. Beda dengan negara-negara lain yang itu dibuat oleh negara. Sehingga negara, pemerintah punya kewenangan untuk memaksa. Di Indonesia tidak bisa. Negara memaksa masjid harus begini dan begitu. Sejauh tuntunan himbauan. Maka menurut saya ini kasus ini baik bagi kita semua, ormas Islam, yayasan-yayasan, lembaga pendidikan Islam dan semuanya, bisa berefleksi diri untuk bagaimana penggunaan pengeras suara ini lebih bertanggung jawab. Itu poinnya menurut saya. Yang kedua, masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya pengeras suara masjid-masjid yang
melampaui batas, Ya. saya mengatakan melampaui batas, mari menyampaikannya tadi dengan cara-cara yang baik. Kita ini musyawarah. Jadi musyawarah dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat setempat, dengan takmir masjid. Biasanya takmir masjid itu juga kumpulan dari para tokoh-tokoh yang ada di warga di situ. Jadi sampaikanlah, saya yakin tanpa harus campur tangan negara, pemerintah, apalagi dengan menghukum dan lain sebagainya, kalau suara-suara kritikan ini bisa disampaikan dengan baik dan dimusyawarahkan, saya kok optimis para pengurus masjid itu mereka tentu juga bagian dari warga, dari masyarakat, bisa mengerti begitu. Saling ada proaktif dan juga kesadaran Tadi itu antara petugas empati DKM dan tenggang juga rasa. masyarakat. Ya. Baik Pak Lukman, ini akan ada pertanyaan nanti dijawab usai jeda. Pertanyaannya bisa kita tampilkan, ini pertanyaannya yakni yang sering terjadi bangunin sahur teriak-teriak ketika waktu masih jam 2 malam. Istirahat belum cukup, terpaksa kebangun juga, padahal sudah pasang alarm jam 3. Ini pertanyaan yang masuk dari @sarwops. Sesaat lagi dijawab Bapak-Bapak, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Jam 1 atau